Ketegangan invasi, Jenderal Taiwan salahkan sang presiden jika perang dengan Cina pecah. Taipei, seorang jenderal Taiwan malah menyalahkan Presiden Tsai Ing-wen atas aktivitas militer Cina di Selat Taiwan belakangan ini. Kebijakan Presiden Tsai Ing-wen memperkuat persenjataan militer menjadi penyebab kemarahan militer Cina. Jenderal Taiwan adalah Letnan Jenderal Ye Jianwen, perwira Angkatan Laut selama 32 tahun. Ye memberikan peringatan kepada Presiden Tsai Ing-wen agar tak bermain dengan api. Dikutip China Review, dia menyoroti kebijakan pemerintahan Tsai Ing-wen yang meningkatkan belanja senjata dengan Amerika Serikat. Salah satunya adalah pembelian sistem rudal Harpoon senilai 2,97 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 34 triliun rupiah, dilansir Newsweek Rabu 4 November 2020. Kemudian pada Selasa 3 November 2020, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan 4 drone Reaper dengan harga 600 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 8,6 triliun rupiah. Ini merupakan transaksi jual beli senjata ke-10 yang terjadi antara Taiwan dengan Amerika Serikat sejak Presiden Donald Trump berkuasa pada 2017. Berdasarkan Undang-Undang Relasi Taiwan, Washington berkewajiban untuk menyediakan senjata yang membuat pulau itu bisa mempertahankan diri. Tetapi berdasarkan argumentasi Ye, rudal Harpoon yang bisa menjangkau jarak hingga 241 km bisa dianggap senjata agresif. Pembelian terbaru terhadap Harpoon jelas mengancam kapal induk milik Cina dan upaya mereka untuk mengakses kawasan Pasifik, kata dia. Mantan wakil komandan di Angkatan Laut itu menuturkan, pemerintahan Tsai dan Trump secara sengaja sudah memprovokasi Beijing. Ye mengklaim jika Harpoon itu sampai didatangkan dan dipasang di lepas pantai negeri Panda, jelas bakal bertindak karena mereka merasa terancam. Dia menjelaskan dinamika di Selat Taiwan kini bukan lagi masalah strategi, namun psikologi. Dia memprediksi Beijing bakal mengambil tindakan. Sang jenderal berkata politisi boleh mengucapkan sesuatu yang ambigu, namun tidak dengan dunia militer, di mana dia takut perang bisa terjadi kapan saja. Taiwan hanya bisa bertahan 2 minggu jika perang dengan Cina, katanya. Menteri Pertahanan Yan Denfa menyatakan mereka bisa menggerakkan sekitar 450.000 personel jika menghadapi perang dengan Cina di selat. Ye mencatat jumlah tersebut mencakup 185.000 tentara aktif dan 260.000 serdadu cadangan. Tapi dalam pandangannya mereka masih kalah jumlah. Taiwan hanya bisa bertahan selama 2 minggu. Apakah kita mempunyai cukup pasukan? Kita harus mengajukan langkah hukum jika ingin kompetitif, paparnya. Ia juga menyebut laporan terbaru Kementerian Pertahanan Amerika Serikat per September, di mana anggaran militer Cina lebih besar 15 kali lipat dari Taipei. Dia bukan satu-satunya pejabat militer yang mengeluh kurangnya persiapan mereka jika sewaktu-waktu harus menghadapi gempuran Beijing. Mayor Jenderal Purnawirawan Hsiao Tianliu berujar, pasukan mereka begitu kurang dalam hal persenjataan untuk mempertahankan selat. Bagaimana seorang prajurit bisa berperang jika dia tidak punya cukup peralatan? Apakah mereka harus bertempur dengan sapu? Keluhnya.
Ketakutan Taiwan atas invasi Cina makin menjadi-jadi. Warga dilanda kegelisahan. Perang kapten di pantai Pulau Kim Den adalah penanda yang jelas bahwa Taiwan hidup di bawah ancaman invasi Cina terus-menerus. Ketakutan akan pecahnya konflik Taiwan-Cina saat ini mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade. Taiwan belajar untuk hidup dengan peringatan dari Beijing bahwa Cina siap dan bersedia untuk merebut tempat yang mereka pandang sebagai bagian dari wilayahnya. Tetapi latar belakang statis itu telah mencapai tingkat yang sulit untuk diabaikan baru-baru ini, dengan jet tempur militer Cina sekarang menyeberang ke zona pertahanan Taiwan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentara Pembebasan Rakyat Cina merilis propaganda yang mensimulasikan invasi Taiwan, bahkan serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Guam. Sejak pertengahan 1990-an, ketika Cina menembakkan rudal ke Selat Taiwan pada saat-saat ketegangan yang meningkat, suara pedang itu sekarang kembali terdengar begitu keras. Duduk di bawah pavilion di National Keomoi University Kinmen, mahasiswa baru Wang Juisheng mengatakan ia merasa lebih dari sedikit gelisah. Cina marah pada Taiwan dan bertindak semakin brutal, katanya kepada AFP seperti dilansir Channel News Asia. Saya khawatir tentang kemungkinan konflik militer antara kedua belah pihak, bahkan mungkin dalam waktu dekat, ujarnya. Kinmen yang berpenduduk 140.000 jiwa terletak hanya 3,2 km dari Cina daratan dan dikuasai pasukan nasionalis pada akhir Perang Saudara pada 1949 yang membentuk Cina dan Taiwan. Ian Easton, penulis buku tentang perang, menyebutkan dunia mengabaikan ketegangan yang berputar-putar di Selat Taiwan karena risikonya. Ini adalah titik nyala yang paling berbahaya, paling tidak stabil, dan paling berpengaruh di planet ini, kata senior direktur Project 2049 Institute, sebuah lembaga think tank yang mengkhususkan diri dalam urusan Cina-Taiwan, kepada AFP seperti Channel News Asia lansir. Apalagi Presiden Cina Xi Jinping pernah menggambarkan pengambil alihan Taiwan sebagai persyaratan tak terletakkan untuk peremajaan besar rakyat Cina. Sebuah proyek yang ingin Beijing selesaikan pada 2049, tepat 100 tahun berdirinya Tiongkok. Selama perjalanan bulan lalu ke pangkalan militer PLA, Xi mengatakan kepada pasukan untuk mempersiapkan perang. James Panel, mantan Direktur Intelijen Angkatan Laut untuk Armada Pasifik Amerika Serikat, yakni Cina akan berpindah ke Taiwan dalam beberapa bentuk dalam 10 tahun ke depan. Kenyataannya adalah Cina selalu punya rencana dan mereka berada di garis waktu, ujarnya, yang kini bergabung dengan Pusat Kebijakan Keamanan Jenewa kepada AFP seperti dilansir Channel News Asia.